Baik teman-teman yang maka Allah, kita mulai baca kitab ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad yang al-mutassil al-imam al-hafiz al-muhaddis al-muhaddas al-kutub syahir al-imam al-hakim at-tirmizi qala fal anbiya wa rusul. Kita mulai sedikit dari halaman 207 bagian bawah. Fal anbiya wa rusulu lam ya'manul al-makra ba'da al-bushra. Oh, setelahnya. Ya, nanti dimulai dikit dari sini. Walaisal makru 'indana ma yaqiluhu al-'am. Ya. Jadi ketika ada ayat surah Al-A'raf ayat 9, fala ya'manu makrallahi ilal qaumal khasirun. Maka makar apa ini? Apakah ini makar versi orang awam atau versi ulama? Kalau versi orang awam, makar itu perubahan nanti di akhir umur. Jadi su'ul khatimah. Tapi makar menurut ahlullah, para aulia, bukan itu. Apa itu? Ya. Ketika nanti terjebak kepada syatahat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa disebut syatata, kan di Quran ada syatata ya. Syatata. Syatahat atau syatata, sama. Wa ma qalu inna hadha yu'addi ila zandaqa falitash'ari hal yadri ma zandaqa. Kalau persoalan karomah ini menzahirkan karomah dan macam-macamnya dianggap menyebabkan orang terjebak kepada kezindikan, maka beliau nanya balik seperti saya nanya tadi. Kita dituduh memfitnah nih, kita nanya balik, fitnah itu apa sih? Ini beliau nanya balik. Begitu usul ulama kita dari dulu. Ketika orang menggunakan suatu kalimat menyerang kita, kita tanya balik, maksud kalam dia apa? Maka dia bertanya, falaita sya'ri hal yadri mazzandaqa. Ya, halaman 208. Ya, betul. Sebenarnya dia ngerti nggak sih apa kalimat zindik itu artinya apa? Ya. Ya, fadal Pak. Sama nih. Sufi dari dulu dibilang zindik nggak? Yang nuduh zindik itu ngerti nggak zindik itu apa? Boleh di tangga, boleh Pak, silakan. Ya. Fadal. Kalau mau adem dikit di tangga. Ya lah, bas. Insyaallah aman. Insyaallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tadfu anil bala wal waba wa kulli syar'an min al-alamin. Aw sami'a an-nas yazkuruna isman qabihan fatafiqa yuraddiduhu kal. Apa itu bacanya Sidi Musa? Enggak jelas nih. Babqa fa kullu man taharraka yuridu at-tashni' ala ghairihi yaqulu hadha zandaqah falau qala al-akhar bal ladhi fi yadika zandaqah la'annaka taz'am annaka ta'budu Allah wa anta ta'budu nafsaka wa hawaka wa nafsuka sanamun baina yadayk wa anta ma'niyun biha fa madza taqulu lah. Ya, teman-teman, saya jelaskan maknawinya aja. Jadi ada orang yang enggak mengerti tasawuf itu apa, atau karamatul aulia itu apa, atau tabarruk itu apa, sama ya. Lalu cuma dengar ada orang ngomong kalau menzahirkan karamah, menampakkan tawassul, tabarruk, ini bisa membuat orang terjebak pada zindik, kesesatan, pengkultusan. Kira-kira begitu. Sama nggak sekarang mereka gitu ngomongnya? Sama ya? Jawaban beliau apa? Ente tahu nggak arti zindik itu apa? Ente paham nggak apa yang disebut bid'ah? Jangan-jangan ada orang dulu itu kalau kita sekarang Ibnu Taimiyah. Kalau di zaman dia, ya mungkin kelompok yang mutasyaddidah di zamannya, ya sudah ada di zaman beliau. Itu kelompok Karramiyah, itu mutasyaddid. Ya. Dia bilang tasawuf itu zindik, menzahirkan karamat itu berbahaya bagi orang awam. Ini hanya suuzon mereka. Hanya suuzon mereka. Nah, kemudian yuraddiduhu 'alan nas, ya, diulang sama. Sama nih. Kita dengar ada kiai di pesantren nggak mau bertasawuf. Kita tanya, Pak Kiai, kok nggak bertasawuf? Jawaban dia apa? Oh, kalau bertasawuf nanti bisa gila. Dia nggak tahu, ada orang belajar di kampus negeri, itu gila. Kenapa nggak buat kaidah? Mau belajar di kampus bikin gila. Benar nggak? Sama dengan orang yang buat kaidah, dengerin sholat nariyah bikin kesurupan. Dia lupa semua ahli ruqyah membacakan Quran, lalu orangnya kesurupan, benar nggak?
Jadi dia melarang sholawat nariyah karena bikin kesurupan. Kalau pakai kaidah begini, Quran ayat kursi nanti nggak boleh dibaca dong. Kenapa? Bikin efeknya ada kepada orang kesurupan. Tuh, kaidah-kaidah apa ini? Ya, ini harus kita cabutin tuh dari kepalanya. Ini berbahaya, khatir. Ya, cara berpikir yang tidak jelas, nggak usuli. Ya, usulnya nggak jelas dari mana. Ya, asal usulnya nggak jelas. Ya, hujahnya nggak qawi. Kias tapi batil. Buat analog tapi nggak tepat. Akhirnya mereka menganggap syirik kan? Jadi yang paling lucu adalah ada video, masya Allah, itu setan tuh ya yang berbuat. Ada video kaligrafi asma ashabul kahf. Ashabul kahfi pemuda gua. Ya. Orangnya ini kesurupan, terus bilang gitu ya. Diambil itu, dipukul. Ketika dipukul, si yang memukul nama wali-wali Allah ini, yang menghina nama-nama ashabul kahfi ini kemudian ditipu oleh orang yang kesurupan ini karena dia kemasukan setan. Gimana ketipunya? Dia pura-pura kayak disakiti. Jadi ketika itu dipukul, dia yang teriak-teriak, oh aduh ya Allah, ini akibat berbicara alam jin tapi nggak pernah masuk ke alam jin. Kan kita pernah masuk ke alam jin, maka jangan main-main sama ini. Teman saya ada yang pernah nikah sama jin, dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya, ada. Sebagaimana itu, orang-orang tertentu ya. Nah, jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa, makanya kita nggak bisa melihat mereka. Dari sisi mereka melihat kita. Coba tinggal dibalik. Kita masuk ke alam mereka ya bisa, dengan izin Allah ya. Tapi itu haknya wali kutub, wali ghaus. Bukan haknya saya ya. Jadi jangan minta ke aneh ntar. Ya, ntar antum kuat di sono. Orang hilang di hutan aja kemudian kapok. Gak usah jauh-jauh di kampung saya, itu kakak sepupu kita. Jalan, pulang. Waktu itu sore kan banyak jin. Umus Sibian namanya. Tiba-tiba dia hilang, set, nyampe di mana? Depan kuburan. Itu biasa tuh, jin-jin rese ingin bikin orang merasakan dalam hatinya ada kemusyrikan supaya takut sama kubur. Loh kubur, kok antum takut sama kubur? Itu gimana ceritanya? Takut tuh sama orang mati. Bisa dipapain, digerayangin ntar. Kalau sama orang mati gimana? Ya nggak usah takut. Tinggal baca assalamualaikum tuh. Wa amma qawluhu la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah fa ilmul ghaibi inda Allah wa kan min ghaibin ittala alaihi rasuluhu fa ayatu hujjatin fi hadha. Ini hati-hati nih. Ini kebanyakan ilmu kewalian ditolak oleh mereka karena ada ayat surat An-Naml ayat 65. Wa la ya'lamu, tidak mengetahui man fis samawati wal ard. Siapa yang di langit dan di bumi? Apa? Kegaibannya. Illallah. Kecuali Allah. Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang bisa masuk ke alam jin. Bisa dikasafkan Allah, bisa mengakses alam malakut, alam jabarut. Gimana? Mungkin dari mana? Ya ayat ini juga. Illallahnya itu. Kalau Allah izin bisa nggak? Bisa. Sama dengan ayat kursi, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali biizni, tinggal ambil izinnya Allah. Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk ke alam jabarut, alam malakut, alam kusut, ya alamnya antum itu ya. Ayat ini, giliran dia pakai ayat ini harus benar. Giliran kita balikin, emang ayat itu menolak ilmunya para wali kan enggak? Justru ayat ini hujjah bahwa wali itu tahu sesuatu dengan izin Allah. Maka seorang wali itu gak usah ditakutkan. Mereka tambah tahu alam gaib, tambah takut kepada Allah, tambah iman deh kepada Allah. Gak akan jadi berubah. Kalau antum kan dikasih karomah dikit bisa berubah.
Bisa berubah serius, insya Allah. Ya. Sekarang ini dikasih ilmu sama Allah, biar bisa doanya mustajab. Apa aja mustajab? Ntar paling pakai melet orang kan? Ya. Haram, melet orang itu haram. Ya, melet orang itu kan sihir. Nggak boleh, haram. Ya. Walaupun pakai bismillah, iya. Kecuali antum mau ngelamar dia. Mau ngelamar dia, sholat 2 rakaat, baca doa. Doanya meletnya mintanya kepada Allah. Kan biiznillah juga. Ya. Ya. Ntar kita bisik-bisik deh ya. Sidi Musa nggak perlu gitu-gitu kayaknya ya. Innama yuridu ayyurawwija misli hadza 'alal aghbiya. Orang-orang yang anti tasawuf, anti karamat aulia menggunakan ayat ini untuk menipu orang-orang bodoh, aghbiya, orang awam. Tertipulah orang awam meskipun bajunya ulama. Ya. Wa kan min ghaibin ittala Allahu 'alaihi alul ilham hatta nataqu bihi. Coba lihat kalau diterjemahin. Betapa banyak hal-hal gaib yang Allah bukakan kepada qalbu ahlul ilham, sehingga mereka berbicara dengan itu. Dan itu enggak bisa direncanakan, teman-teman. Bisa disiapkan qalbunya. Karena ilham itu turun setiap saat. Yang tidak bisa diturunkan setiap saat itu ilham tasyri'i, wahyu tasyri'i. Itulah yang terjadi pada Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan kepada seorang perempuan, besok datang. Datang nggak besok wahyunya? Enggak. Nah, orang lupa, dikira semua wahyu sama. Wahyu ada 2. Wahyu tasyri' itu suka-suka Allah lewat Jibril. Jadi kalau Jibril nggak turun, nggak ada. Ada wahyu ilhami. Detik per detik dia masuk ke dalam kalbu. Bahkan lebih cepat dari detik. Masuk langsung ke dalam kalbu seorang wali. Makanya wali itu kalau ngomong, ya sebenarnya ya udah Allah yang berkalam lewat lisan dia. Ya. Atau malaikat yang berkalam lewat lisan dia. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Nabi mengisbat, mentakrir, ada seseorang berbicara, dipinjam lisannya malaikat, ada riwayatnya. Cuma kan nanti kalau kita sebut riwayat itu pasti didoifkan juga sama dia. Ya. Ada nggak orang kemasukan setan? Ada. Kenapa nggak boleh kemasukan malaikat? Logika-logika gampang begitu ya. Tapi kalau kemasukan setan sama malaikat beda. Kemasukan malaikat itu maksudnya lidahnya dipinjam sama malaikat, bukan di kesurupan malaikat, nggak ada. Nggak ada itu. Itulah anehnya mereka, para percaya ada orang kesurupan setan, tapi nggak percaya kalau lisan seseorang dipinjam Allah. Berarti setan lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Begitu nggak? Saya yakin mereka juga jawabnya nggak, bengong-bengong. Ya juga ya. Ya. Nabi ketika baca sesuatu, berkalam satu, itu kalamnya selalu wa ma yantiqu anil hawa. Kalau bukan berbicara dengan hawa, siapa yang berbicara saat itu? Itu Allah, hilanglah kalamnya Muhammad, menjadilah kalamnya Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika dia mendengar dengan sama'ku. Ketika dia berbasar, melihat, memandang, dia memandang dengan basarku. Terusin aja. Kalau berkalam dengan sifat kalamku. Itulah sebabnya akidah Ahlussunnah membedakan sifat dengan zat. Kenapa? Kalau Mu'tazilah dan kelompok kebatinan mengatakan sifat itu zat. Jadi kalau memandang dengan basarnya Allah, berarti si memandang itu zatnya, tuh bahaya, itu namanya kebatinan. Itu zindik yang begitu. Baru antum paham tuh zindik itu apa. Kalau Ahlussunnah, Sufi tidak. Ahlussunnah dan Sufi enggak. Bagi mereka sifat Allah hanya ada pada zat Allah, tapi sifat bukanlah zat. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Inilah kaidah yang diambil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari Sufi Kabir Sayyid Taifah Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu kalamnya. Kalau enggak nanti orang ngomong zatku zat Allah, zat ingsun zat Allah, zati zatullah. Kan bahaya. Sifati sifatullah. Ya. Itu kan zikir-zikir kebatinan. Itu setan yang turun tuh. Kalau ada tarekat mengajar gitu, itu tarekat iblisiyah. Obat antum. Buang sejauh-jauhnya. Karena saya sudah melihat lebih dari 2 orang. Itu matinya zindik, matinya su'ul khatimah, karena ngamalin
zikir iblis ya ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk masalah akidah. Apa kata beliau? Kam min ghaibin, betapa banyak hal yang gaib. Allah itlaqkan, Allah munculkan kepada ahli ilham hatta nataqu bihi, sehingga mereka berkalam dengannya. Ya, antum kalau tadi merinding-merinding itu dari sono tuh. Ya, dari sono itu. Wa ahlul firasah, begitu juga ahli firasah. Ada nggak hadis tentang firasah? Kan biasanya daisnya ini nanya dalilnya mana? Ini dalilnya daisnya ini. Abu Darda berkata, ittaqi firasatal mu'min. Ini Utsman juga meriwayatkan, jadi dua dari sahabat rawinya. Berhati-hatilah terhadap firasanya orang beriman, ya. Fa innaha wallahi. Di riwayat Utsman tidak pakai wallahi. Sesungguhnya firasat itu demi Allah, ya, haqqun yukzifuha Allah fi qulubihim wa absarihim. Ini beda lagi dari Utsman. Kalau dari Utsman, fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau di sini, sesungguhnya itu kebenaran yang Allah yakzif. Yakzif itu apa? Qazaf. Allah lempar, set. Tapi kalau Allah ngelempar, tepat nggak? Mungkin nggak Allah kalau manah nggak nyampe. Ente doif akidahnya, ya. Bukan Allah yang doif. Ya. Allah kalau manah, yakzif, nyampe nggak? Nyampe. Nggak mungkin salah. Masa kalah sama tukang panah? Allah kalau kirim sesuatu, salah kirim nggak? Seperti akidahnya kelompok Ghulat Syiah. Kan ada Syiah ini kan banyak bagi-baginya. Ada kelompok Ghulat, kelompok Sabaiyah, Kailaniyah. Apa kata mereka? Allah salah kirim. Harusnya sama Sayyidina Ali. Kok sama Muhammad? Gitu. Kurang ajar mereka, ya. Saya konfirmasi ke teman saya orang Syiah. Menurut ente itu Sabaiyah itu gimana? Kafir gitu, matanya langsung letot. Kami tidak mengakui mereka sebagai Syiah. Apalagi kita. Ya, kita ya, dia juga ngakuin bagi kita, ya. Ini mantan Syiah nih. Ya, buku-bukunya banyak tuh Syiah tuh. Ya, nanti antum kalau yang mau neliti Syiah bisa konsultasi sama Fadil. Ya. Dari aliran apa pindah ke aliran listrik, ke aliran asal, pindah-pindah deh. Alhamdulillah Allah Maha baik. Allah tidak pernah tidur. Siapa yang memegang ilmunya, maka yang punya ilmu akan menariknya. Allah yajtabi ilahi mai. Ada yang belajar kebatinan dulu, ditarik sama Allah kalau masih mau ngaji. Makanya pada ketemu ilmu yang hak, ya. Insyaallah. Yang senyum-senyum. Ini makan ilmu perdukunan dulu nih. Ya. Ada Bustami. Apa? Bedaromi, Bustamam, ya. Masya Allah. Nikmat, ya. Alhamdulillah. Ini juga bisa sama nih. Ya, ada yang belajar dulu debus, macam-macam. Ya, emang antum habis debus bisa kenal Allah? Ya kan enggak. Habis bisa belajar silat terus bisa silat Allah, belum tentu. Yang bisa bikin begitu hanya ilmu ma'rifah. Dan ilmu ma'rifat sudah dibagikan sebagian di kitab. 10%-nya di kitab, 90%-nya di kolbu para ulama, wali Allah. Ya, semoga kita termasuk yang mewarisi itu. Semoga kita nanti diangkat jadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Berat, ya. Nah, di sini riwayatnya itu hak yang Allah lemparkan, yang Allah hunjamkan kepada kolbu mereka dan pandangan mereka. Itulah alasannya kenapa kita harus konsultasi sama guru. Guru yang mana? Guru yang begini. Guru yang punya firasat. Dan dia pasti waliullah. Mukmin yang khas, mukmin yang istimewa. Wa min aina qala Salman al-Haris sahib Muaz arafa ruhi ruh. Wa min aina qala Uwais al-Qarni wa alaikas salam ya Haram bin Hayyan. Qala min aina arafta inni Haram bin Hayyan, qala arafa ruhi ruhab. Ini berat mau jelasin gimana nih, ya. Saya jelasinnya pakai contoh aja deh. Di Parung ada, Allah yarham, sudah wafat, Al-Habib, Al-Mahbub indana, inda kulli man ahabballah wa rasulahu wa dzurriyyat. Ya, setiap orang yang cinta Allah, Rasul, dan cinta zuriat Nabi yang ahli sunnah, pasti sayang dengan beliau. Al-Habib Segaf Mahdi. Ya. Bin siapa?
bin Abu Bakar bin Salim. Itu ayahnya kutub itu. Kakek-kakek nanti kutub semua itu. Banyak ya yang wali-wali besar. Beliau punya pesantren namanya Nurul Iman di Parung. Sekarang mungkin zuriat-zuriatnya. Saya belum ke sana. Tapi dekat, nggak jauh dari rumah. Dulu ketemu dengan anaknya. Katanya di sini juga ada anaknya di Legoso ya. Ada anaknya. Biasanya ada yang ikut ngaji nih, ada nggak antum? Wah, kayaknya nggak ikut hari ini ya. Ya, ta'rifu? Biasanya ada ya. Mungkin kena hujan kali, wallahu ta'ala alam. Beliau itu ketika mau berangkat ke Haramain, terdampar di Bahrain. Ketemu seorang syekh, langsung manggil namanya. Ente Segaf Mahdi bin sampai ke atas, bengong dia. Kok dia tahu? Disuruh ente ke sini. Diambillah semua surat-suratnya, paspor semua diambil. Surat-surat kalau orang mau diimigrasi, disuruh ngaji usul fikih. Udah ngaji, udah lama, kira-kira udah tamam, itu belajarnya keras. Maka beliau orangnya tegas. Ya. Disuruh berangkat ke Haramain, ke Mekah. Ya, nggak ada paspor nggak dikasih. Udah ente berangkat, berangkat aja deh. Mungkin tetap pakai tiket ya. Berangkat, nggak diperiksa, di tokohnya, paspornya, safarnya nggak diperiksa. Lewat aja. Dari Bahrain satu negara, masuk ke Saudi udah 2 negara. Masuk ke Mekah, ketemu di satu bab, satu pintu, saya nggak ingat namanya, beliau ketemu dengan seorang ulama yang manggil dia plus dengan nama-namanya terus sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada loh orang begitu, ya. Kayaknya kalam ini musajjal ada di YouTube, ya. Antum cari itu. Betul ada ya? Gimana? Passwordnya mau disobek, masya Allah disobek. Kira-kira kalau disobek gimana nasib itu? Ya. Habis itu disuruh ngaji, itu keras juga ngajinya. Habis itu disuruh kemana lagi? Ke Al-Jazair, ke mana-mana. Mafi jawas safar, mafi bitaka. Nggak ada paspor, nggak ada visa. Gimana kira-kira? Nggak masuk akal. Akal antum, akal aneh masuk. Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian, atau memang dia nggak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi nggak masuk akal nih 2 barangkali. Ada mustahil, ada yang kita dhaif, kita nggak ngerti. Antum percaya ada orang dengan bismillah pindah tempat? Karena belum coba, maka nggak percaya. Badui itu yang begitu tuh ya. Badui terus melihat dulu, gitu, panggil dulu pohon, datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan nggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad SAW, dia percaya. Dia lihat nur wajah Nabi, dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap, saya banyak dosa, jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. Nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farsi qala lil Haris sahib Muaz. Jadi sahabat Muaz bin Jabal punya teman Haris, belum pernah ketemu Salman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? Bengong deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arfa ruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama ruh. Ini nama ruh nih teman-teman. Yang itu nggak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti Al-Ghaus. Ada. Al-Ghaus lah yang bagi-bagi. Maka itu yang dapat nama, itu dari Al-Ghaus sekarang. Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riyadhah, zikir supaya dapat nama itu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal Rabbnya. Katanya kenal diri, namanya nggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong-bohongan itu. Katanya kenal diri, nama diri dia nggak tahu. Ya, banyak hari ini. Ya. Nah, kita dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini ruh, nama ruh. Jadi Salman
bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah bukakan, kan nggak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi, itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak bisa lah ya, belum bisa. Ya, belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta, kadang-kadang dapat ya. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama, kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih nama aja, karena shopping banyak yang dia kasih, dia juga lupa. Itu biasa, itu nggak aneh. Ya. Uwais Al-Qarni ketemu dengan Haram bin Hayyan. Apa kata Uwais Al-Qarni? Alaikassalam ya Haram bin Hayyan. Bengong Haram. Itu tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Arafa ruhi ruh. Ruhku tahu nama ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Ya, inilah yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di Indonesia. Kiainya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Ya. Dia yang bawain sendalnya. Yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang mengerti masalah nama itu. Dia bengong. Loh, Habib Umar ngomong bahasa Arab, Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu teman-teman. Seru nggak belajar ilmu beginian? Alhamdulillah. Nah, mereka sampai ke posisi ini tuh mujahadahnya Masya Allah. Uwais Al-Qarni ninggalin haji umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk haji umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwais Al-Qarni ikut tawaf, ikut sa'i, ikut wukuf, bengong dia, ini kok ada Uwais ini. Uwais gimana caranya? Bengong dia, pulang-pulang dia bilang, itu tuh haji amane. Itu siapa? Nah, ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali, antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. Uwais Al-Qarni. Umar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak. Itu juga dalilnya. Suaranya mecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فلهذا عمل الروح الذي ليس له من هزوز القلب ومحله ومصيره إلى العلا شيء. Ya. Jadi si kolbu ini kerjaannya itu adalah ma'rifatullah, sehingga tidak ada lagi dia punya hazzun, punya ketertarikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu taala. Ini kata beliau ya. Fa kaifa bil qulub allati wasafna alladhi hadha alladhi takallama bihi Uwais min al-ghaib wa lam ya'rifu qad alaysa qad tala alayh. Yang terjadi pada Uwais, bukankah dia mengerti yang gaib? Benar enggak? Belum dikasih tahu dia tahu. Apakah ini lebay? Enggak, ini riwayatnya sahih. Salman memanggil Haris itu sahih. Habib Segaf Mahdi sahih enggak? Antum enggak percaya antar digeruduk sama santrinya belasan ribu. Ya, santrinya itu gratis makan dari kantongnya beliau. Dan dari karomatnya beda dengan Kanjeng Dimas ya. Dia dengan barokah salawat yang kemudian dikasih nama Syajaratun Nuqut, itu ngeluarin juga kasih udah kayak film kartun aja gitu ya. Gak habis-habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau nggak tunjukkan selalu. Kalau tunjukkan selalu disembah-sembah orang mungkin. Beliau tahu karena beliau ahli akidah. Beliau akidahnya kuat. Sebagaimana jid-jidnya ke atas orang-orang yang pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beruntung pernah semasa dengan beliau. Ya, saya ngelihatnya lagi di jalan tol. Jadi kita pulang dari bandara, dia mau masuk ke dalam tol, itu cepat. Tapi kok bisa Allah taruh mata saya melihat beliau? Itu sekali-kali saya melihat beliau. Selebihnya kita dengar cerita dari anaknya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya, untuk beliau kita kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim.
Ya, di sini disebutkan lagi kisahnya Umar, ya. Kisahnya Abu Bakar, halaman 209, berkalam beliau, wa innama huwa malul waris, wa innama huwa akhuka wa ukhtak. Faqala lahu ya abati innama litru, sampai akhir, afalaysa qad hakama Abu Bakar bima ulqiya fi rawih, faqala innama huma ukhtak. Fa asbata bil qawl bi anna alladhi fi batniha min waladihi wa innaha bint. Jadi Abu Bakar itu pernah baca isi. Jadi belum ada kan alat apa namanya sekarang Pak Dokter? USG. Sekarang udah 3D ya. 4, gila. Itu Abu Bakar bisa cek di dalam perut orang ini apa. Laki atau perempuan. Kan biasanya setelah dicek USG kan ketahuan. Haji, ya Arif. Siapa yang ngasih tahu? Padahal dalam akhir surah Luqman, ya, tidak ada yang tahu apa yang fil arham kecuali Allah. Ya. Abu Bakar Allah. Abu Bakar diizinkan Allah tahu. Baik. Ya. Jadi kalau ada orang cerita karamah itu percaya enggak? Tapi ingat, al-karamah belum tentu la yadullu ala kamaliyah. Karamah belum tentu bukti orangnya sempurna. Al-kamaliyah bi'ih natijatul istiqamah. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya buah dari orang istiqamah, maka istiqamah hakiki itulah karamah paling tinggi. Ya, ada orang pindah-pindah tempat, tapi kemudian nggak istiqamah, ya nggak masuk. Istiqamah ini bukan berarti dia nggak maksiat. Istiqamah ini artinya dia istiqamah tobat, dosanya banyak, tapi dia istiqamah tobat. Maka saya, antum semua, karena kita tidak dijamin terjaga dari dosa, sebesar apapun dosa kita, tobat. Tobat aja, Allah pasti terima. Setiap hari itu kalau ada orang maksiat, itu malaikat, mungkar raqib, atid, itu cek dulu ada istighfar nggak hari ini. Kalau ada nggak jadi ditulis sama dia. Jadi setiap kali kita maksiat setiap hari, malamnya dicek, ada istighfar, ada, coret lagi, nggak jadi. Tapi besok kita lakukan lagi, muncul double, yang kemarin sama sekarang. Tobat lagi, dihapus lagi. Begitulah terus, setiap hari kita begitu-begitu, nggak apa-apa. Ini yang disebut tawabin. Jangan bilang, saya nanti aja tua. Emang ente tahu bakal hidup sampai tua? Kita kan nggak tahu besok mati apa enggak. Maka tobat itu yang disebut tobat tawabin, yang tobat setiap saat, setiap hari. Karena setiap hari kita pasti maksiat. Ya. Mungkin dosa saya lebih banyak dari antum, atau dosa antum lebih banyak daripada saya. Sama lah ya. Ini bukan hiburan bagi orang yang mau maksiat, bukan. Ini hiburan untuk orang yang mau tobat. Ya. Mau tobat nggak? Mau, saya juga mau tobat ya. Allahumma ja'alna minat tawabin. Afalaysa hadha ghaiban qad ittala alaihi min tariqil hadis atau min tariqil ilham. Bukankah ini gaib? Kali tadi surat Luqman ayat terakhir. Ya. Gimana ayatnya? Inna 'indallahi ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya di sisi Allah ada 3 kegaiban disebut ilmu sa'ah. Ilmu tentang apa yang di dalam perut, mafil arham, kemudian kapan orang mati. Ya. Betul ya? Ini yang baca surat Luqman tiap hari nih kayaknya nih. Ya. Ustaz Ali Wafa. Wa yuqalu li hadza za'im. Jadi bukankah ini disebut tariqil hadis? Hadis di sini bukan hadis ilmu hadis. Hadis artinya Allah berbicara ke dalam kalbunya. Nah, ini kalau mau tepat nih terjemahannya, hadis dalam ilmu tasawuf adalah Allah berbicara ke dalam kalbu manusia. Atau Nabi Muhammad berbicara kepada kalbu umatnya. Masih bisa nggak sampai hari ini? Bagi kita masih bisa. Cuma mereka yang anti tasawuf menolaknya dan menganggap itu syirik. Loh, syirik dari mana? Kita nggak menyembah Nabi Muhammad kok. Ya. Kita nggak nyembah siapa-siapa, nggak nyembah Syekh Abdul Qadir, nggak nyembah Jaluddin Rumi, nggak nyembah Bahauddin Shah Naqsyabandi, nggak nyembah Ahmad Tijani. Bagi kita, mereka guru-guru kita. Jadi kalau kita tawasul,
Itu artinya kita berterima kasih sama mereka. Kita aja sederhananya. Kirim Fatihah, nyebut nama, manakib. Itu nggak lebih daripada kita mencintai pewaris Nabi. Karena kita nggak ketemu Nabi, ya kita cintain pewarisnya. Kecuali antum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Itu nikmat. Ya. Apalagi Allah kasih bertemu secara yaqzah. Seperti kata Imam Suyuti. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 70 marra yaqzatan. Ada yang percaya nggak? Imam Suyuti loh yang ngomong. Imam Suyuti tahu nggak Imam Suyuti? Pengarang tafsir, pengarang Itqan, pengarang apalagi Musa? Ya, Asbahun Nazair, hadis, hadas saja enggak. Hampir semua ilmu selain falsafah dan mantik, karena dia mengharamkan falsafah dan mantik, dia tulis. Kira-kira gimana? Imam Suyuti ngomong, saya bertemu Nabi 70 kali yaqzah, nyata. Pasti mereka akan bilang, wah ngaco nih Suyuti ya. Padahal hadisnya ada isnaini. Ya. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Hadisnya sahih. Siapa yang ketemu aku dalam keadaan mimpi, akan melihatku dalam keadaan jaga. Sah. Ketika ada orang menerjemahkan akan melihatku nanti nggak perlu kalau nanti di surga, nanti di alam akhirat, nggak perlu pakai sayarani yaqzah. Semua kita juga ngelihat Nabi. Terus fasayarani yaqzah itu sah. Waktun qarib. Waktu yang terdekat Allah akan mengizinkan kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Paling terakhir antum waktu meninggal nanti. Yang udah mimpi ketemu Nabi. Itulah problemnya. Ya ini nikmat ya. Bertemu Nabi itu nikmat. Dan banyak yang belum dapat nikmat ketemu Nabi. Maka berdoalah, salawat kepada Nabi, sungguh-sungguh hilangkan obsesi mau ketemu. Obsesinya adalah ingin mengikuti Nabi, mencintai Nabi, minta kepada Allah. Nanti di saat antum hilang obsesinya dan yang kuat adalah cintanya, pasti Allah kasih ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasul. ويقال لهذا الزاعم من الغيب على وجوه فهل علمت أي غيب هذا الذي يعنيه الله تبارك وتعالى كل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dan ayat yang berikutnya, alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui gaib dan tidak menampakkan gaibnya kepada sesuatu pun illa. Ada illanya. Surat Al-Jin. Ya. Benar, surat Al-Jin. Oh iya, ada di bawahnya. Ayat 26 dan 27. Allah tidak menampakkan, yuzhir, menampakkan. Ini yang kita sebut dengan kasyaf. Allah tidak memberikan kasyaf. Kegaiban itu kepada siapapun, ahadan. Illa man irtada min rasul. Kecuali yang Allah izinkan dari Rasul. Dan kita sudah bahas sebelumnya. Rasul itu kan banyak. Ada Rasulul Malaikah. Ada Rasul minal jin, ada Rasul minal insan, tapi yang sahih minal insan, ya. Dan disebutkan di ayat sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, bahwa para aulia, pewaris para nabi, itu diatofkan kepada Rasul. Masih ingat ya sebelumnya? Pembahasan sebelumnya, silakan nanti dicek. Mereka juga diutus oleh Allah. Dan ini mujaddid setiap 100 tahun. Kalimatnya apa? Ba'asallah. Innallaha ba'asa. Allah membangkitkan, mengutus. Tuh. Mujaddidnya diutus. Dan mereka dikasih Al-Muhaddas ini. Siapa lagi? Al-Mahdi juga sama. Kalimatnya diutus juga. Ya. Kalau seandainya masih sisa 1 hari kiamat, ba'asallah. Allah akan utus seorang Mahdi yang diislah 1 malam. Ada riwayatnya. Jadi kata ba'asa tidak hanya khusus buat Rasul. Ya. Summa najid fil anbiya man laysa bi rasul. Ada nabi tapi bukan rasul, benar enggak? Berarti enggak kata rasul di sini enggak mesti rasul tasyri'. Rasul pembawa syariat. Ya, nakirah, betul Sidi Musa. Wa qad azhara Allah ala ghaibihi min tariqil wahyi fa hunaka ghaibun 'indahu ta'ala yakadu yukhfiha min nafsihi. Ya, maknanya samalah ya. Wahayasa. Jadi ada ghaib yang mutlak
ada ghaib yang muqayyad. Nah, ini pembahasan versi saya. Walau alam, ini istilahnya semoga benar. Al-ghaib al-mutlaq. Ada al-ghaib al-muqayyad. Ghaib mutlak itu yang Allah tidak akan kasih tahu hatta kepada malaikat yang akan meniup trompet di waktu mau kiamat. Malaikat siapa? Israel atau Israfil? Israfil. Ya, Israel namanya nama Ibrani. Kalau di Quran hadis nggak ketemu nama itu. Di hadis ketemunya Israfil dan Malakul Maut di surat Sajadah. Baik? Sudah? Jadi malaikat mau niup trompetnya nggak tahu itu ilmu. Termasuk Nabi. Maka Nabi ketika tanya Jibril, apa jawaban beliau? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Baik? Nah, ini kaidahnya di situ. Ini disebut al-ghaib al-mutlaq. Tapi tanda kiamat dikasih nggak? Maka tanda kiamat disebut dengan al-ghaib al-muqayyad. Termasuk yang di dalam perut. Karena dia muqayyad, sekarang ada teknologi mengetahui jenis kelamin di dalam perut. Kalau dia mutlak, nggak bisa diketahui. Ini cara memahaminya. Loh, kok Allah bilang gaib yang dalam perut ya? Sekarang kok bisa? Batal dong Al-Quran, bukan gitu. Ente nggak paham jenis gaib. Ya? Kan ada yang mulai nyeleneh-nyeleneh mau mengkritisi Quran. Terus ngomongnya gimana? Oh, Al-Quran ini nggak bener nih. Ya? Nanti bakal ada ilmu bisa ngelihat tuh wajah di dalam perut ibu nih ya, Bamba ini. Bagi dia itu membatalkan surat Luqman ayat terakhir. Sahih lah. Dia nggak sahih. Dia nggak tahu pembagian ghaib mutlak dan ghaib muqayyad. Besok ada yang nikah, ada yang nggak nikah. Betul? Itu mutlak apa muqayyad? Itu bisa direncanain loh. Karena dia masih muqayyad. Oke. Dokter bisa ngomong, penyakit kamu ini paling bertahan setahun lagi. Dokter ngomong begitu melanggar kaidah gaib. Kenapa kalau dokter ngomong gitu antum bolehin? Ya? Gimana Pak Dokter? Anda cemburu Pak Dokter? Giliran kita ngomong gak boleh. Emang dokter cuma dokter fisik? Emang dokter kolbu nggak punya hak? Ya? Punya hak juga, punya otoritas. Dia Allah yang kasih. Allah yang mewisuda mereka. Jadi kira-kira gimana? Kalau dokter boleh memprediksi, boleh nggak wali memprediksi? Karena seorang nabi juga memprediksi, bisa salah nggak prediksi nabi? Allah kasih. Ketika Nabi Hudaybiyah ditahan, benar nggak? Jadi Nabi ingin dikasih tunjuk oleh Allah. Ya? Nih, ternyata Nabi juga ijtihad. Itu pelajaran buat kita. Kalau bergerak, pergerakan, harokah, jangan buru-buru. Muncullah dua mazhab. Mazhab Umar yang pengen cepat menang, Abu Bakar yang pengen tenang, menang. Beda ya? Ini buru-buru, menang. Nah, kebanyakan antum kan maunya itu. Buru-buru, menang, ya kan? Kalau Abu Bakar, sampai Umar gak tahan. Apa kata Umar? Rasulun anta? Muhammad, ente bener Rasul gak sih? Antum ngomong sama saya, ente dokter beneran gak sih? Kira-kira perasaannya gimana tuh? Kalau hati saya tidak benar, ini melayang nih ya, melayang. Tapi karena Nabi kolbunya paling beres, salim, bahkan aslamus salim. Nabi diam aja. Nabi tahu, belum belajar ilmu psikologi, Allah langsung ngajar. Orang kalau marah, obsesinya lagi tinggi, nggak usah ditanggapin. Karena apapun kalam kita pasti dianggap salah. Harus ada orang ketiga. Jadi pelakor itu wajib ada kalau keinian ya. Pelakor kekerasan, pelakor pertengkaran. Dicolek sama Abu Bakar. Mar, ente nggak tahu ada ayat kalimatnya pakai insya Allah loh. Umar mengatakan kanilam asma'aha. Seakan-akan saya belum hafal ini, belum dengar. Itu Umar loh. Baru dia sadar, dia bersuara tinggi kepada Nabi. Cuma nanya begitu aja sama Nabi, dia puasa dan tobat 40 hari 40 malam. Antum pernah apain orang tua, ngejek guru, ulama, tiap hari itu yang ngomentar-ngomentari. Ya, tobatlah ya. Kita juga tobat tiap hari kok ya. Dan kita mendoakan kebaikan orang-orang yang merendahkan kita.
Ya, semoga kita dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ghaib mutlak apa? As-sa'ah, kapan kiamat. Itu ghaib mutlak. Ada yang tahu nggak? Maka teori umur umat itu cuma teori, tidak boleh memastikan kapan kiamat. Kan sekarang udah ada teori umat, teori umur umat. Umur Yahudi sekian, Nasrani sekian, umat Islam 1500. Sekarang udah 1442, tambah 13 tahun Nabi di Madinah, di Mekah. Ini berapa tuh? 1442. Ayo yang dagang nih. Berarti umur umat sudah 1455. 45 tahun lagi. Itu kan cuma teori. Bisa benar, bisa salah. Karena itu ghaib mutlak. Kita nggak tolak mutlak, kita juga nggak terima mutlak. Karena kalau kan antum belajar ilmu hisabul jumal, surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu dalam ilmu huruf dihitung hurufnya. Nilainya 1500. Kiamat sudah dekat, rembulan telah terbelah. Artinya apa? Nanti kiamat berumur, kalau versi ilmu hisabul jumal, hitungan angka-angka huruf 1500. Tapi kan ilmu ini nggak dari Nabi soalnya, nggak langsung. Itu kan diriwayatkan, mungkin bercampur sama ilmu mana. Maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita katakan dengan kalamnya Nabi, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang termasuk nanti dukhon. Apakah tahun besok? Tahun ini itunya. Sorry, kirain masih 2020 ini. Karena 2020 yang mengatakan akan terjadi tahun itu nggak terjadi, dan dia tidak minta maaf kepada umat dan tidak minta ampun kepada Allah. Ya, tahun ini kita nggak tahu, maka kita nggak boleh pastiin tahun ini, nggak boleh juga tolak tahun ini. Tahun berikutnya, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Ini termasuk ghaib mutlak, tapi kalau tanda-tanda ini muqayyad, kapan terjadinya kita belum tahu. Jadi yang paling ribet terhadap ilmu firasat itu adalah kapan